dimuliakan oleh Allah ialah bulan Rabiul Awal, yang mana pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Akhir ini juga kita terus menerus selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selalu mengamalkan apa saja yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selalu menghidupkan apa saja sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya pada bulan Rabiul Awal saja kita memperbanyak salawat, kita memperbanyak sunat, kita memperbanyak daripada berakhlak seperti mana akhlak Nabi Muhammad, akan tetapi terus meneruslah kita pada bulan Rabiul Akhir sehingga bulan seterusnya sampai setahunan kita selalu mengamalkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad, selalu mengamalkan akhlak Nabi kita Nabi Muhammad, selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan seorang ulama yang bersangatan cinta kepada Nabi Muhammad pada bulan ini, pada bulan Rabiul Akhir, yang mana tadi pagi waktu subuh hari sudah mulai daripada haul puncaknya, ialah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau luar biasa bersangatan kepada Nabi. Mulai lagi muda, remaja sampai dewasa selalu menghidupkan apa-apa yang Nabi ajarkan kepada beliau. Melewat siapa? Melewat ayahanda beliau yang bernama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dan ibunda beliau yang bernama Syarifah Alawiyah Al-Hadi Al-Jufri, yang mana kedua orang tuanya ini selalu mengajarkan apa saja engkau beramalan, apa saja engkau perbuat, hendaklah sandarkan semuanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga semasa kecilnya sudah cinta kepada Nabi, remajanya bertambah cinta kepada Nabi, dewasanya semakin cinta kepada Nabi, sampai akhir tuanya pun selalu bergelut dengan apa saja yang berhubungan dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada umur beliau 68 tahun beliau menyusun suatu susunan memuji kepada Nabi Muhammad SAW, ialah maulid yang dinamakan Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar, yang mana dikatakan beliau waktu menyusun itu bukan sidin mencatat akan tulisannya, akan tetapi cuman menyebutkan, kemudian didengarkan oleh anaknya, kemudian ditulis oleh anaknya. Waktu disebutkan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi akan Maulid Al-Habsyi ini, itu langsung datang Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Makanya maulid yang diridhoi oleh Nabi kita Nabi Muhammad, yang diakui oleh Nabi Muhammad SAW, Maulid Al-Habsyi, yang mana seluruh maulid kata para ulama itu Nabi hadir ketika asyraqal, ketika mahalul qiyam. Sama ada juga Maulid Al-Habsyi, Nabi hadir ketika asyraqal, ketika mahallul qiyam. Bahkan kata Syekh Hamid Pasuruan, siapa ingin yang menghadiri acara yang dihadiri oleh Nabi, maka hendaklah hadiri daripada pembacaan Maulid Al-Habsyi, atau hadiri daripada haulnya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau itu dilahirkan di Qasam, Hadramaut. Kemudian beliau waktu remaja dibawa oleh orang tuanya ke Mekah, sehingga orang tuanya yang bernama Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi dijadikan seorang mufti ahli hukum fatwa di Mekah yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian dididiklah Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di sana, sehingga banyak daripada guru-guru beliau. Guru-guru beliau diantaranya juga para habaib. Makanya dianjurkan kepada kita orang yang awam ini beisian peguruan, paling kada seikung benar, seikung barang daripada yang bermarga habib ataupun berbangsa habaib duriat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Karena merekalah yang bakalan menunjulkan kita ke hadrat Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita dekat dengan mereka para habaib, walaupun hanya seikung saja yang kita dekati daripada orang yang duriatnya kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu para habib dan syarifah, maka kita setiap hari akan dipandang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dengan dekat kepada duriatnya, maka akan mendekatkan kita kepada datunya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sohibul Maulid bukan hanya daripada para habib saja, bahkan beliau juga berguru kepada orang yang awam. Makanya apabila ada seorang habib, maka jangan gengsi kita menuntut ilmu, mengaji ilmu
ilmu kepada orang yang awam, artinya kepada orang alim walaupun bukan zuriat Nabi, akan tetapi mereka mempunyai warisan Nabi, ialah ilmu agama yang bersambung sanadnya sampai kepada datunya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang awam mengaji kepada Habib, Habib pun maka juga mengaji kepada orang yang awam yang mempunyai ilmu agama. Maka kedua-duanya akan dipuji oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak daripada guru-guru Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ini menunjukkan kepada kita yang namanya kita jangan sampai bapilah-pilih lawan nangarannya guru. Oh guru ini rami, oh guru ini kaderami, oh guru ini sadang membacanya, oh gurunya batarus membacanya, oh guru ini dan lain sebagainya. Jangan dibeda-bedakan. Semuanya sama guru-guru kita. Semuanya sama mengajarkan dan mengarahkan kita kepada jalan kebenaran. Maka dengan itu semua kita lihat, jikalau kita ingin bersangka jahat kepada mereka atau hendak mengingkari dengan apa yang disampaikan oleh mereka, maka kita lihat banyak amal ibadah mereka daripada kita. Maka hendaklah kita selalu berhusnuzon kepada guru-guru kita, maka kita akan mendapatkan keberkahan ilmunya. Apabila kita tidak berhusnuzon kepada guru-guru kita, bahkan me'tirat kepada guru-guru kita, meskipun kita belajar kepada mereka 1000 tahun, tetap kita kadang bakal mendapatkan keberkahannya. Nah, walaupun kita berkhadam selama 100 tahun, tetap kita kadang mendapatkan keberkahan mereka karena kita mengingkari dan me'tirat kepada mereka sebagai guru-guru kita. Maka hendaklah kita selalu menghormati kepada guru, wabil khusus guru yang permulaan mengajarkan kita alif batasa. Guru yang mengajarkan kita permulaan bagaimana tata cara bertata krama. Guru yang mengajarkan kepada kita permulaan bagaimana tata cara ibadah maupun sembahyang serta puasa. Maka itulah guru yang dengan berkat jasa mereka kita bisa beramal ibadah. Dengan amal ibadah kita menjadi amal jariah bagi mereka. Maka hendaklah kita walaupun hanya orang awam bukan sebagai guru agama, terus sampaikan apabila kita melihat kekeliruan kepada orang yang sedang sembahyang. Oh sembahyangnya terlalu cepat, oh sembahyangnya bacaannya kurang bujur, maka hendaklah kita walaupun berisian ilmu cuman dalam bagaimana cara benar membaca Al-Quran, maka hendak tegur kepada mereka. Maka dengan teguran itu, dengan lemah lembut kita menegurnya, maka menjadi amal jariah bagi kita. Dan yang ditegur pun jangan sampai tersinggung. Oh ini kenapa nih jadi menagur aku? Jangan tersinggung, malahan berterima kasih karena dengan jasa mereka membujurakan amal ibadah kita. Nah, jadi gunakanlah ilmu yang cuman sedikit, maka dengan ilmu yang cuman sedikit akan diberikan keberkahan oleh Allah, maka akan diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengaji, menuntut ilmu bukan hanya kepada guru-gurunya saja, akan tetapi guru pertama mereka adalah ayahanda beliau dan ibunda beliau sendiri. Ini mengajarkan kepada kita sebagai orang tua ataupun kakek maupun nenek seorang cucu, maka hendaklah kita mengajarkan kepada keluarga kita, mengajarkan kepada anak dan cucu kita, karena orang tua, kakek dan neneknya, keluarga yang ada di rumah itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak kita. Jadi hendak mengajarkan anak kita bagaimana kayak pacarannya supaya kada tertinggal sembahyang. Orang tuanya lebih dulu melakukan sembahyang. Kita mengajarkan kepada anak kita jangan sampai mempunyai sifat pemarah. Orang tuanya terlebih dahulu mempunyai sifat tidak pemarah. Kita mengajarkan kepada anak kita menyampaikan sifat pemurah. Orang tuanya terlebih dahulu memperlihatkan bagaimana tata cara pemurah. Maka dengan itu semua bakalan melihat anak-anak kita, walaupun tidak kita sampaikan, mereka mengetahui dengan penglihatan, maka tunggal gamatan mereka akan mengikuti jejak langkah kita. Jadi anak-anak itu mulai mereka kecil, mulai lagi umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahunan, itu mereka mendapatkan ilmu melewat pendengaran. Apa yang didengar mereka itulah menjadi ilmu bagi mereka. Bahkan dengan berkat pendengaran itu bukan hanya menjadi ilmu, bahkan menjadi hafalan bagi mereka, menjadi ingatan yang paling diingat mereka sampai ketua. Kemudian ketika umur mereka menginjak kepada 10 tahun, ini umuran mereka mendapatkan ilmu melewat penglihatan. Tadi melihat pendengaran, ini melihat penglihatan pula.
apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya, apa saja yang dilakukan oleh guru-gurunya berupa kebaikan maupun kejahatan akan dicontoh oleh anaknya maupun murid-muridnya. Maka seyogianya kita sebagai orang tua maupun guru, yang pertama ketika kita mempunyai anak umur 1 sampai 5 tahun sehingga menyampai kepada 10 tahun, hendaklah kita dengarkan kepada mereka pendengaran yang bermanfaat. Ketika mereka berumur 10 tahun dan seterusnya, maka hendaklah lakukan kebaikan dan hindarkan daripada kejahatan. Maka dengan contoh yang kita contohkan, mereka akan mendapatkan ilmu melewat penglihatan. Apa saja yang mereka lihat dengan perilaku kita akan ditiru oleh mereka sebagai anak kita maupun murid-murid kita. Nah, jadi itu. Jadi ilmu itu melalui pendengaran dan juga penglihatan. Kemudian dikatakan oleh para ulama bahwasanya ilmu bilhal, ilmu dengan penglihatan, dengan keadaan, ilmu yang kita sampaikan melewat contoh, bukan hanya dengan perkataan saja, dengan contoh, itu lebih afdol atau lebih kawat dicerna daripada ilmu yang melewat penyampaian. Ilmu hal, ilmu keadaan, ilmu yang kita contohkan itu lebih bisa kita serap, lebih bisa kita umpati daripada ilmu yang disampaikan. Maka hendaklah sebelum kita menyampaikan, hendaklah selalu kita mengamalkan terlebih dahulu melewat kelakuan kita. Man dalla ala khairin kafailih, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia pun mendapatkan pahala bagi orang yang mencontohnya. Kita memperbuat kebaikan lalu dicontoh orang, maka nang pemulaan menggawe kebaikan tadi karena ada nang mencontohnya ini bisian pahala juga diberikan kepada yang dicontoh. Artinya diberikan kepada orang yang pemulaan mengerjakan akan kebaikan. Mandalala syarrin kapailih, barang siapa yang memperbuat kejahatan, maka seperti barang siapa yang menunjukkan kejahatan, maka ada orang mencontohnya, maka nang mencontohnya itu mempunyai dosa nang mencontohnya itu pun juga diberikan kepada orang yang menguluakan daripada itu kejahatan. Maka seyogianya selalulah kita mencontohkan kebaikan dan menghindari daripada mencontohkan daripada kejahatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakar mereka berasal daripada manusia dan batu. Yang mengurusi mereka adalah para malaikat yang luar biasa siksa dan keras. Mereka tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Allah, dan mereka berjalan atas perintah Allah. Nah, jadi yang diutamakan adalah kita contohkan kepada siapa? Kepada diri kita dan kepada keluarga kita. Itu yang paling utama. Jagalah diri kita dan keluarga kita daripada siksa api neraka. Maka hendaklah yang kita utamakan ketika kita menyampaikan bukan kepada orang banyak, akan tetapi yang paling permulaan ialah kepada keluarga kita, wabil khusus anak dan zuriat kita. Seandainya ada orang tua yang mereka ketika tua tidak beramal ibadah, akan tetapi mempunyai anak yang beramal ibadah, kemudian anaknya menegur kepada orang tuanya, maka janganlah orang tuanya gengsi untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh anaknya, untuk melakukan apa yang dicontohkan oleh anaknya, untuk mengerjakan apa yang dinasihatkan oleh anaknya. Malahan kita berterima kasih, kita bersyukur bisian anak seperti demikian. Bahkan ketika Sekseman mempunyai orang tua beliau ahli taat juga, orang tua beliau luar biasa amal ibadahnya, akan tetapi cuman terpakai pakaian yang mewah, pakaian yang megah.
Kemudian ditegur oleh anaknya. Syekh Seman ketika kecil menegur kepada orang tuanya, wahai orang tuaku, tiadalah Allah Ta'ala suka kepada kita yang bersuka-suka dengan ini dunia. Artinya jar Syekh Seman munnya kawa kita seadanya aja kuitannya, munnya kawa kita sederhana aja bahai mai. Pada akhirnya orang tuanya pun mengerti dan orang tuanya pun menerima dengan apa yang dinasihatkan oleh anaknya. Nah, ini adalah perbuatan yang apabila kita menerima dengan nasihat anak kita, maka anak kita rasa dihargai dengan keilmuannya, maka ilmu anak kita berarti bermanfaat bagi keluarganya. Dan kita pun berarti mempunyai sifat yang tawadhu. Walaupun ada orang yang lebih muda daripada kita umurnya, apakah lagi anak kita memberikan nasihat kepada kita, tetap kita menerimanya. Mudah-mudahan kita bisa seperti demikian, menerima nasihat kepada siapapun, dari siapapun, bukan hanya dari orang yang tua saja, bukan hanya daripada orang yang berilmu saja, bahkan dari orang yang awam pun, bahkan daripada orang yang lebih muda pun, tetap kita menerima akan nasihat-nasihat mereka. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Saling berwasiat-wasiatlah kalian, saling bernasihat-nasihatlah kalian, kata Allah, dalam kebenaran, dan saling bernasihat-nasihatlah kalian dalam kesabaran. Jadi apabila ada kawan tegawi nang jahat, tegawi maksiat, dinasihati begamatan, bukan dengan cara menasihati menyupanakan di hadapan orang banyak, tapi menasihatinya dengan cara berduaan, supaya inya kada supan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dan saling bernasihatlah dalam kesabaran. Ketika ada orang mendapatkan suatu bencana, ketika ada orang mendapatkan suatu musibah, ketika ada orang yang mendapatkan ujian maupun masalah, bagaimana cara kita bernasihat dengan kesabaran? Apakah kita dengan mengucapkan sabar aja kawanlah, sabar aja anaklah, sabar aja dinglah, sabar aja dinglah? Bukan seperti demikian. Akan tetapi cara mensabarinya kepada mereka ialah dengan membuka wawasan mereka. Artinya ikam mendapatkan musibah seperti ini, nah orang-orangnya aja nang kawa menghadapi. Ikam ini berarti orang yang termasuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikam ini diberikan berarti pancangan diangkat derajat ikam. Seandainya ikam berisian dosa, pancangan dihapus dosa-dosa ikam. Nah, ini kan memberikan kesabaran. Cara menasihati dalam kesabaran ialah dengan cara meringankan apa yang mereka pikirkan, menenangkan hati mereka dengan cara menyebutkan faidah-faidah, menyebutkan fadilah-fadilah, bagaimana cara menghadapi ujian maupun masalah. Nah ikam ini garing kalau syukur aja pulang garing setumat aja, banyak sehat ikam daripada garing ikam. Nah ikam sakit kepala kalau syukur juga pulang kan besian kepala daripada unang nang kada kepala. Nah artinya ini cara mensabari dengan kebaikan. Munnya kita cara mensabarinya sabar ajalah nyaman ikam jarnya diangsulnya kita mau ucapakan sabar ikam kada besian masalah nang kayak aku pangjakannya besian masalah kayak aku bisa kada sabar juga, nah bisa dibolehkannya kita. Tapi cara mensabari mereka, memberikan nasihat dengan kesabaran ialah dengan menyebutkan fadilat, menyebutkan faidah, bagaimana cara menghadapi sebuah ujian maupun masalah. Nah makanya disebutkan orang yang diberikan ujian maupun masalah berarti adalah orang yang pilihan. Orang yang diberikan ujian dan masalah itu biasanya adalah orang-orang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sepaling banyak ujian dan masalah itu yang pertama para rasul, kemudian para nabi, kemudian para wali, itu yang paling banyak masalah. Akan tetapi akan diangkat derajat mereka, bahkan diangkat derajat kepada wali yang selanjutnya apabila mereka sabar dalam menghadapi masalah. Dari asalnya autad menjadi abdal, dari asalnya abdal jadi kutub, ini wali. Jadi awalnya nabi aja, yang ngarannya nabi ini kan jumlahnya banyak. Kemudian yang jumlahnya itu 124.000 para nabi. Kemudian diseleksi para nabi ini pulang yang paling banyak ujiannya, yang paling banyak masalahnya, menjadi 313 pilihannya. Kemudian dicari pulang, diseleksi pulang 313 ini yang paling banyak ujian, yang paling banyak masalahnya, diangkat pulang derajatnya menjadi nabi dan rasul yang wajib dikenali 25. Kemudian yang 25 ini pulang ada pulang yang paling banyak ujiannya, yang paling banyak masalahnya, dinaikkan pulang derajatnya menjadi nabi ulul azmi.
Nang ulul azmi ini pulang dinaikkan, yaitu yang pertama, yang paling utama, yang paling ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, yang paling banyak ujian dan permasalahannya ialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam ujiannya, dari keluarga kada menerima ajarannya, dari keluarga yang menyambatinya, mengujinya, mencelanya, mencaci makinya, mengujinya dan lain sebagainya. Keluarganya luar biasa. Kita banyak orang aja yang membenci kita, kada apa-apa, masih keluarga kita cinta lawan kita, ada apa-apa. Seandainya ada juga keluarga kita nang kadang mengetujui kita, memusuhi lawan kita, ada apa-apa, asalkan kita aja nang kadang memusuhinya, asalkan kita aja nang kadang membencinya, tetap aja kita menganggap keluarga lawan inya, meskipun inya kadang menganggap kita sebagai keluarganya. Tapi yang penting kita di sini berbuat jahat, berbuat apa? Berbuat baik kepada mereka sebagai keluarga kita, meskipun dia sebagai keluarga kita kepada kita berbuat jahat kepada kita. Inilah ajaran yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun orang lain berbuat jahat kepada kita, tetaplah berbuat baik kepada mereka, karena ini kesempatan hendak berlipat ganda amal dan berlipat ganda pahala kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indal imtihan tukramul mar'u au Tuhan. Ketika diberikan ujian, ketika diberikan masalah seorang hamba, maka dimuliakan seorang hamba ataupun dihinakan. Makanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu, mereka ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika dapat bala pun juga bersyukur. Maka dengan cara bersyukur mereka ketika dapat nikmat, diberikan rezeki, diberikan makan setiap hari, bersyukur kalau makan, bukan hanya makan sendirian saja, tapi cara mensyukuri mereka dengan berbagi-bagi kepada sesama. Di hati Nabi kita Muhammad SAW, ketika beliau mendapatkan rezeki, ketika beliau mendapatkan harta, ketika beliau mendapatkan makanan, beliau bukan menggunakannya untuk sendiri saja, akan tetapi juga menggunakan dan membaginya kepada yang lain, ialah kepada ahli suffah, yang kemana-mana ahli suffah ini selalu mengikuti Nabi, yang mereka setiap hari dimanapun ada Nabi, ada juga mereka yang beri makaninya, ada Nabi kita Muhammad SAW. Itu apabila beisian rezeki, beisian makanan, Nabi pun bersyukur. Ketika tidak mempunyai rezeki, tidak mempunyai makanan, lapar, Nabi pun juga bersyukur. Kenapa? Inilah kesempatan kita beribadah, ujar Nabi, ialah berpuasa. Inilah Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan kita kepada umat. Ketika nyaman, ujar Nabi, ingat-ingat kepada nang diberikan rezeki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa taala, berbagi kepada sesama. Ketika kita ada nyaman, ujar Nabi, ingat akan juga, artinya ada yang lagi di bawah pada kita, yang lebih sakit daripada kita. Nah, oleh sebab karena itu, hendaklah kita selalu bersyukur, masih diberikan kesempatan, panjangnya umur, diberikan kesehatan yang sangat luar biasa, diberi ketenangan hati, pikiran dan jiwa, itulah yang paling utama. Daripada kita mempunyai harta, akan tapi banyak mempunyai penyakit, banyak beisian permasalahan, banyak beisian pikiran yang mengganjal, hati yang kada tenang. Nah, oleh sebab karena itu, masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kelapangan hati, pikiran serta jiwa, itulah yang paling utama daripada ini dunia. Ya, mudah-mudahan kita kau bersyukur beratan dengan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi daripada itu, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya dalam kitab Al-Usfuriyah, bahwasanya kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ayahnya Sayyidina Ali ini Abu Thalib. Abu Thalib ini yang menjaga Nabi. Abu Thalib ini yang memelihara Nabi setelah orang tua Nabi wafat. Abu Thalib. Jadi berjasa benar Abu Thalib ini abahnya Sayyidina Ali. Makanya Sayyidina Ali dijadikan oleh Nabi kita sebagai minantu, salah satu membalas jasa daripada ayahnya yang bernama Abu Thalib yang menjaga Nabi kita Nabi Muhammad SAW semasa kecil. Karamallahu wajhah, dimuliakan oleh Allah Ta'ala wajahnya Sayyidina Ali. Kenapa? Karena satu, wajahnya Sayyidina Ali itu tidak pernah, mulai lagi beliau lahir sampai beliau mati, kada pernah menyembah berhala.
Jadi kan ngaranna sahabat ini ada dahulunya di masa jahiliyah, ada yang pernah tersembah berhala, hanya ada yang hanya masuk Islam. Tapi punya Sayyidina Ali ini mulai lagi dalam parut sudah dilahirkan, kemudian kada pernah menyembah berhala. Itu yang pertama. Makanya diberi gelar karramallahu wajhah, Allah memuliakan akan wajahnya. Itu yang pertama. Karena wajah beliau mulia, kada pernah menyembah berhala. Kemudian yang kedua, Sayyidina Ali dimuliakan wajahnya karena Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya. Sampai-sampai ketika qadha hajat pun beliau tidak pernah melihat kemaluannya. Makanya diberi gelar sebagai wajah yang mulia. Karena matanya juga mulia, matanya itu ada di wajahnya, wajahnya pun menjadi mulia karena tidak pernah memandang hal yang demikian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jumu'ati sab'una malakan yaktubuna an-nasa bi asmaihim hatta yakuna akharu may yaktub rajulun jaa hina jalasal imam alal mimbar. Bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW duduk setiap pintu-pintu masjid. Siapa yang duduk? Ialah para malaikat. Hari apa mereka duduk? Ialah di hari Jumat. Berapa ikung malaikat yang duduk di sana di setiap pintu masjid? 70 malaikat. Yaktubuna an-nasa bi asmaihim, mereka mengabsen manusia dengan nama-nama mereka, dengan data-data mereka. Kemudian habis daripada mengabsennya itu ketika imam ataupun khatib naik ke atas mimbar. Itu hampir sudah mengabsen para malaikat. Hampir sudah mengabsen malaikat, hampir sudah mengenali malaikat akan nama-nama ataupun rupa-rupa kita. Makanya di hari Jumat itu hendaklah kita bersungsung. Ini sambungan daripada hadis yang terdahulu. Hendaklah kita bersungsung bahwasanya setiap pintu masjid itu diganai 70 malaikat nang maabsen kita. Tapi kada bakalan kita ada di buku catatan absen para malaikat ini apabila datang setelah imam naik ke atas mimbar, setelah khatib naik ke atas mimbar, ketika mereka menyampaikan akan khutbah mereka. Itu berarti kata buat kita di nama-nama ataupun di absen-absen malaikat. Kemudian walam yakun illa khairan, tidak berkata-kata malaikat melainkan kebaikan. Kemudian apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, jangan sampai berbuat apapun walaupun perbuatan itu menurut kita adalah bermanfaat, walaupun perbuatan itu menurut kita berpahala, apakan lagi perbuatan yang sia-sia. Ada di antara kita naik khatib sudah punya antara ajan itu kada apa-apa, imbah tuntung ajan, kemudian kita sembahyang sunat, kemudian kita hendak membaca na Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah, kada apa-apa. Tapi munnya si khatib sudah memulai akan khutbahnya, lalu kita berbaca, apakah ini menurut kita kan manfaat nih, menurut kita kan berpahala nih, tapi itu adalah gawian yang bisa membatalkan daripada pahala Jumat kita. Tetap jika kita melaksanakan ibadah Jumat tapi kan dapat pahalanya. Nah, karena kita tegawi yang demikian. Misalkan khutbah disampaikan sudah oleh khatib, sekalinya kita kada fokus lawan khutbah tadi, kita mendengar tapi kada tapi tersimpan dalam memori otak kita. Karena apa? Karena kita sambil mendengarkan khutbah sambil bertasbih. Nah, bertasbih ini kan kebaikan nih. Bertasbih ini kan perbuatan yang manfaat, tapi hilang jadinya pahala kita mendengarkan khutbah karena tegawi lawan nang disuruhakan aturannya yang utamanya adalah mendengarkan khutbah daripada gawian-gawian nang lain. Makanya apabila ketika khatib naik mimbar sudah kemudian menyampaikan khutbahnya, lepaskan daripada amalan-amalan kita, yang lebih utama apa? Ialah mendengarkan khutbah daripada khatib. Kemudian ketika khatib membaca doa, itu bukan hanya manusia saja yang mengaminkannya, akan tetapi malaikat yang hadir di setiap pintu-pintu masjid itu pun juga mengaminkannya. Nah, makanya ini adalah doa yang paling pengabulan. Ketika tuan khatib membaca doa, maka hendaklah kita baca doa. Tapi mun kita hendak membaca doanya dalam hati kita aja cukup. Kemudian apabila kita mendengar khatib membaca doa, kita yang mendengarkan cukup mengaminkan saja.
Jikalau kita ada doa yang terpendam, cukup kita ucapkan dalam hati saja. Nah, karena bila kita wantarkan dua, ketika khotib membaca doa, kita membaca doa-doa juga yang lain nih, gak sendiri kita, maka itu termasuk juga gawian nang menyalahi daripada mendengarkan khutbah atau mengaminkan daripada doa si penkhutbah. Nah, jadi tetap kita ketika khotib berkhutbah kita berdiam mendengarkan khutbah, ketika khotib membaca doa kita cukup mengaminkannya saja. Seandainya ada doa kita juga gasan pribadi kita supaya diaminkan oleh orang banyak, cukup dalam hati saja. Sama ada tuh ketika sujud terakhir kita berdoa, munnya doanya bahasa Arab, silahkan telinga kita mendengar. Tapi munnya doanya bahasa Indonesia, cukup dalam hati saja. Ada perlu kita ketika sujud terakhir berdoa macam-macam tapi bahasa Indonesia sampai telinga kita mendengar, maka itu membatalkan daripada ibadah sholat kita. Jadi munnya bahasa Arab silahkan yang didengar oleh telinga, tapi munnya bahasa Banjar, bahasa Indonesia cukup dalam hati saja. Kemudian wadzalikal ladzi yughfaru lahu. Nah, itulah amalan yang bakalan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi amalan setiap hari Jumat yang bakal mengampuni dosa kita apa? Di antaranya datang bersungsung ke masjid. Kemudian yang kedua adalah kita mendengarkan khutbah. Kemudian yang ketiga ialah mengamini daripada doa si penyampai khutbah. Hanya doanya kan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Minta ampun akan dosa bagi orang beriman laki-laki maupun beriman perempuan, bagi orang yang Islam laki-laki maupun orang Islam perempuan. Nah, inilah doa yang dapat menyebabkan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian al khairu bitamami. Hendaklah kita kerjakan perbuatan kebaikan ini di hari Jumat dengan sempurna. Makanya sempurna kita. Di antaranya sebelum turun ke masjid sudah berwudu kita di rumah kita. Kemudian pergi kita ke masjid. Yang lebih afdal itu dengan cara berjalan kaki. Tapi seandainya kita lapar berjalan kaki, maka berkendaraan, silahkan. Kemudian hendak kita menyempurnakan, datang ke masjid, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Seandainya kita lupa langsung terduduk aja, maka hendaklah membaca tasbih 4 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, supaya menambali daripada kelupaan kita untuk sembahyang tahiyatul masjid. Nah, inilah yang dapat melipat gandakan pahala kita apa saja yang berhubungan dengan masjid. Makanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau ketika setelah di Qasam dilahirkan, kemudian semasa beliau kanak-kanak sampai remaja beliau berada di Mekah, kemudian dari Mekah beliau berdakwah ke Hadramaut, pulang kembali ke negara asal, akan tetapi beliau berhijrah dari Qasam ke Siwun. Di Siwun sinilah pertama kali yang beliau bangun adalah masjid. Yang mana dalam masjid itu di samping-samping masjidnya ada ribat, tempat menuntut ilmu agama. Kenapa jadi beliau membangun masjid? Karena beliau mengumpati apa yang dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika permulaan berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi Muhammad SAW ketika dari Mekah ke Madinah, Nabi pun singgah di Madinah, yang mana Nabi berucap, di mana untaku bersinggah, di situ karena aku membangun masjid, kata Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata Nabi Muhammad SAW membawa untanya, dan untanya pun bersinggah di suatu tanah. Yang tanahnya itu setelah duduk untanya itu dihibahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad di situ membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun Nabi ketika Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah sampai ke Madinah, yang mana unta begana permulaan di situ ialah yang dibangun Nabi, Masjid Quba. Masjid Quba yang 4 km dari Masjid Nabawi. Jadi barang siapa yang sholat dari hotel berwudu sampai ke Quba, sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan berumrah. Ini artinya berumrah itu ternyata bukan hanya di Mekah saja. Pahala berumrah pun juga kita bisa dapatkan ketika kita berada di Madinah. Apabila kita di hotel sudah berwudu, kemudian menuju ke Masjid Quba, dalam keadaan berwudu ada sing batalan, kemudian sembahyang 2 rakaat, sembahyang tahiyatul masjid di Masjid Quba, maka pahalanya sama dengan berumrah. Nah,
Inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata pahala berumroh ini pun juga bisa kita dapatkan ketika kita berada di Banua. Apa saja amalan yang seperti pahala berumroh? Ialah diantaranya di hari Jumat kita berziarah ke makam orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Di apabila kita hari Jumat ziarah ke makam orang tua kita yang sudah meninggal dunia, maka itu pahalanya bagaikan berhaji dan umroh, yang mana diterima keduanya. Berarti haji dan umrohnya mabrur. Jadi hendaklah amalkan setiap hari Jumat ziarah ke makam orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, pahalanya sama dengan berhaji berumroh, ialah dengan cara setiap hari kita imbah tuntung sembahyang subuh, kada bulik dari masjid, tetap beramaliyah sampai isrok. Nah, maka pahalanya itu juga sama, pahala berhaji dan juga berumroh. Jadi saban hari pian berumroh aja, saban hari pian dapat pahala haji aja. Apabila imbah tuntung sembahyang subuh, berwirid, berdoa, kemudian beramaliyah apa saja yang pian hendak lakukan sampai waktu isrok, imam mendengarkan pengajian antara subuh sampai isrok, wa imma ba'amalan antara subuh sampai isrok, maka pahalanya juga sama dengan pahala haji dan umroh yang diterima keduanya. Nah, inilah amalan-amalan yang ringan. Akan tetapi apabila kita merutinkan, maka akan lebih ringan. Karena apabila suatu amal yang sudah kita rutinkan itu sampai 40 hari saja, lalu pada akhirnya kita meninggalkan, itu ada rasa berat dalam hati kita, ada rasa beganangan dalam hati kita apabila meninggalkan akan itu amalan. Maka amalan apa saja berupa kebaikan, imma amalan ucapan berupa amalan yang kita baca, wa imma amalan perlakuan daripada ibadah yang kita kerjakan, maka hendaklah kita gawi selama 40 hari. Maka bila tuntung 40 hari kita meninggalkannya, kita kada tegawi, maka ada rasa barat dalam hati kita, ada rasa beganangan dalam hati kita, karena ada sesuatu yang sudah kita istiqomah menggawi, akan tapi kita meninggalkannya. Nah, inilah daripada amalan-amalan yang kawa mudahan diberikan istiqomah, diberikan hidayah oleh Subhanahu wa taala, kita dapat melakukan dan mengamalkannya. Ialah berziarah setiap hari Jumat ke kubur orang tua kita, atau setiap harinya kita imbah tuntung sembahyang subuh sampai waktu israq beramal ibadah ataupun mendengarkan pengajian, maka pahalanya sama berhaji maupun berumrah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah kalau mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian lagi daripada itu, Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah yang sangat luar biasa. Umur 68 tahun padahal tua, akan tetapi masih diberikan kesempatan mengerjakan amalan yang didoi oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ialah menyusun Maulid Al-Habsyi, yang pada akhirnya diakui maulidnya dan dipakai maulidnya sampai ke berbagai negara. Jadi anak Habib Ali ini ada namanya Habib Alwi. Habib Alwi ini hijrah ke Solo, kemudian melahirkan anak namanya Habib Anis Al-Habsyi, yang terkenal beliau luar biasa senyuman manisnya Habib Anis, yang mana waktu datang ke sekumpul Martapura Habib Anis ini, kemudian Habib Anis menyuruh daripada salah satu rombongannya daripada habaib juga, ialah yang disuruh Sidin Habib Najib Assegaf, untuk menyampaikan kesan-kesannya ketika datang ke Martapura. Kemudian ujar Habib Najib Assegaf, karena diperintahkan oleh Habib Anis Al-Habsyi untuk menyampaikan kesan-kesan waktu datang ke sekumpul Martapura. Jadi ujar Habib Najib Assegaf, kami datang ke sekumpul Martapura ini bukanlah atas undangan Syekh Jaini, akan tetapi atas undangan dan isyarat daripada Nabi. Ini luar biasa. Artinya dorongan mereka datang mulai Solo ke sekumpul Martapura atas dorongan dan isyarat serta undangan daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Diikatan para wali Allah Subhanahu wa taala itu, meskipun mereka tidak bisa bertemu secara zahir, tapi mereka dipertemukan hati mereka secara batin dengan Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya mereka pun datang dengan undangan, dengan dorongan hati yang diisyaratkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Syekh Hamid Pasuruan, siapa orang yang ingin menghadiri acara yang dihadiri oleh Nabi, hadirilah Haul Habib Ali Al-Habsyi
kita kada kawa ke Hadramaut ataupun ke Solo, maka hendaklah kita adakan di rumah-rumah kita, atau kita menghauli orang tua kita yang sudah meninggal dunia, selajur menghauli Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang mana kata para ulama dan Syekh Hamid Pasuruan menyatakan Habib Ali al-Habsyi ini adalah Menteri Keuangan Allah Ta'ala. Jadi siapa orang yang ingin diberikan keberkahan rezeki hartanya, maka hendaklah menghadiri ataupun menghauli daripada haul Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Yang mana kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau menyampaikan daripada salah satu wasiatnya, kata beliau, manusia di akhir zaman ini Jasidin munnya garing, sakit kepala, cepat mencari obat sakit kepala. Sakit gigi, cepat mereka mencari obat sakit gigi. Sakit batang tubuh, mereka langsung mengobati. Tapi ketika mereka mempunyai penyakit hati, mereka tidak langsung mengobati. Aturnya Jasidin punya ada bisian penyakit hati, mengobatinya itu lebih cepat daripada kita mengobati sakit zahir batang tubuh kita. Karena apabila kita mempunyai sifat hati, mempunyai penyakit dalam hati, maka apa saja perbuatan dosa bakalan disuruhkan oleh hati tadi. Karena hati kita sudah jahat, apa saja perbuatan dosa akan disuruh oleh hati tadi. Tapi apabila hati kita sudah membaik, maka itu ada remnya. Kita hendak memperbuat dosa maupun kemaksiatan, maka hati kita bakalan menegurkan. Maka itulah yang dinamakan hati nurani. Nah, maka hendaklah kata beliau kita obati penyakit hati kita dengan cara apa? Dengan cara menghadiri majelis ilmu agama. Itu Jasidin caranya mengobati hati. Jadi ketika kita berpikiran, ketika kita beisian penyakit hati, nang kada baik hati ini lawan manusia, nang beisian iri dengki maupun sifat nang kada baik lawan manusia lainnya, maka hendaklah cepat kita mengobatinya. Dengan cara apa? Datang langsung ke majelis ulama, ke majelis ilmu agama. Oh, di mana malam ini nah? Oh, di mana esok pagi nah? Oh, di mana siang isuk nah? Oh, di mana malam isuk nah? Nah, langsung aja cepat-cepat mengobatinya. Sebagaimana kita cepat mengobati penyakit yang ada di batang tubuh kita. Kemudian setelah kita mendatangi majelis ilmu agama, hendaklah kata beliau kita mengambil faidahnya, kita mengambil fadilatnya, kita mengambil hikmah daripada majelis ilmu agama tadi. Apa hikmahnya? Hikmahnya ialah apa saja ilmu yang kita dengar, apa saja ilmu yang kita dapat, hendaklah kita amalkan. Itulah sebenar-benar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang kita dengar, ilmu yang bermanfaat yang kita dapat, itu adalah ilmu yang apabila kita kawa mengamalkannya, itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Munnya ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapat, kita kada kawa mengamalkannya, berarti ilmu yang kita dengar, ilmu yang kita dapat itu kada bermanfaat bagi kita. Maka ciri ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang kawa kita amalkan bagi diri kita dan kawa kita sampaikan setelah kita amalkan bagi orang lain. Maka itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sehabis tuntung sembahyang, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, ulun minta ilmu yang bermanfaat. Setelah ilmu yang bermanfaat apa? Wa amalan mutaqabbala. Imbah dapat ilmu yang bermanfaat, hendaklah mempunyai amal, dan kita minta amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Kemudian amal diterima, supaya kada ditolak amal kita, supaya tetap terus menerus amal kita diterima, kita minta rizki halalan thayyiba, rizki yang halal dan juga baik bagi kita. Munnya kita mempunyai rezeki nang haram, rezeki nang kada baik, akhirnya walaupun banyaknya kita beramal, tetap amal kita kada diterima. Jadi berkaitan nih ini tiga, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang baik, yang halal dan dihindarkan daripada yang haram. Itu tiga buting nang saling berkaitan dalam kehidupan kita. Ilmu kada bakalan bermanfaat dan ilmunya kada bakalan baik bagi dirinya apabila kada diamalkannya. Sudah kalau diamalkannya, amalannya kada bakalan diterima apabila masuk dalam rongga tenggorokannya daripada rezeki yang haram.
Maka minta ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halal dan juga baik bagi kita. Yang halal nyata sudah nang kada haram. Yang baik maksud rezeki ataupun pemakan nang baik ialah makanan nang kada bakalan mengolah penyakit bagi kita. Nah itu berarti pemakan nang baik bagi kita. Minta Allah Ta'ala. Dan yang terakhir wasifaan min kulli da, serta obat daripada segala macam penyakit. Sudah diberikan rezeki yang halal dan juga baik, minta pulang dari rezeki nang baik itu, makanan nang baik dan juga halal itu ialah makanan ataupun rezeki nang kada mengolah penyakit bagi kita. Oh ternyata 4 buting yang perlu kita minta yang berguna bagi keseharian kita, ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, rezeki yang halal dan juga baik, serta obat daripada segala macam penyakit. Tercantum dalam sebuah doa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba wa shifaan min kulli da. Ya mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan diberikan amal yang diterima dan juga rezeki yang halal dan juga berkah, dan mudah-mudahan kita dihindarkan daripada segala macam penyakit, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keafiatan yang sempurna, dan mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhirat dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, dan nang garing disembuhkan, nang beisian penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang beisian hutang dilunaskan daripada hutang-hutangnya, dan mudah-mudahan dihindarkan daripada hutang-hutang yang mengandung riba, dan mudah-mudahan kita sugih dari makan sugih hati, sugih ilmu, sugih harta, dan mudah-mudahan kita terkumpul di dunia, terkumpul juga di akhirat, masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa quniyatin salihah ila hadratin nabi bisirin nabi bisiri suratil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita bertahlil sedikit, kita hadiahkan pahalanya kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahib Maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi barik wa sallim ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi al-habibil muqaddal al-azim al-jawa was-sahbi ajma'in. Allahumma ja'al sama qara'na min suratil Fatihah wa suratil Ikhlas wa muwajjatain. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baitin sayyidina Rasulullah sayyidina Muhammad Abdullah wa ansari muhajirin Rasulullah sayyidatuna Khadijatul Kubra sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha Fatimah az-Zahra sayyidina Murtada sayyidina Hasan wa sayyidina Abdullah salihin wa arba'atin a'immatil mujtahidin sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa la kauni ajmain. Al-Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Balawi, Al-Imam Syekh Bakar bin Salim, Al-Imam Al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa, Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, Habib Tahir bin Husain bin Tahir, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahib Maulid Al-Habsyi, Sulihim wa Barim Mutasibih Mutalam bijadihim ajmain. Rohi manfa'ana ya barakatihim wa husni barmati Muhammad Nabi tarwati mu'afati min fitani. Ya Maulana ya mujib ya hadun yajib tawassalan bil Habib sallallahu taqdi hajat al muslimin qarib wa hajat hadir wal hadirat fa innahu la yaqdi hajatan yuhayyu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam fadl subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.